Yo, what's up guys, selamat datang di Mimin Horror. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul Whispering Corridors The Humming. Siap-siap karena film bergenre horor misteri ini akan menyajikan premis yang memilukan dan menegangkan. Mending langsung aja kita gaskan ke filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang siswi yang tewas gantung diri di toilet dan toilet tersebut telah dipakai sebagai gudang penyimpanan di sebuah sekolah. Suatu hari ada seorang petugas kebersihan yang sedang membersihkan gudang di sekolah itu. Petugas tersebut mengecek jendela yang rusak, namun tiba-tiba jendela itu jatuh menghantam kepalanya hingga membuatnya tewas di tempat. Scene lalu berpindah memperlihatkan seorang wanita bernama Yoonhee yang kehilangan ingatan tentang masa lalu SMA-nya. Yoonhee saat itu pergi ke SMA tempat dia bersekolah dulu. Saat rapat guru, Yoonhee memperkenalkan diri sebagai wakil kepala sekolah dan ia juga mengajukan diri menjadi guru konseling atau guru BK di sekolah itu. Kepala sekolah yang bernama Sok pun setuju dengan hal tersebut. 귀찮은 일 자청했으니 나중에 내 엄마 하지 말아요. 허락하신 걸로 알겠습니다. Scene kembali berpindah di mana ada seorang siswa yang bernama Hayong yang masuk ke dalam sebuah toilet yang telah lama ditutup. Di sisi lain, Yoonhee yang sedang berjalan mendengar suara aneh dari balik lemari. Ketika Yoonhee mendekati lemari tersebut, ia terkejut lantaran melihat sebuah mata yang menatap dirinya dari lubang knop pintu yang rusak. Yoonhee pun kembali terkejut di mana Hayong ternyata keluar dari balik pintu itu. Scene kembali berpindah di mana Yoonhee melihat seorang siswi yang berdiri di tengah lapangan saat hujan. Yoonhee lalu mencoba membawakan payung dan mendekati siswi tersebut. Namun anehnya siswi tersebut hanya terdiam lalu pergi meninggalkan Yoonhee. Namun Yoonhee malah bertemu kembali dengan Hayong di perpustakaan. 누구 찾으시는데요? 아니야. 어떤 학교 학생인가 봐. Di perpustakaan itu juga terdapat seorang murid yang begitu terobsesi terhadap hantu. Murid tersebut bernama Soyeon. Kemudian Soyeon pun mencoba merekam bersama dengan temannya bernama Misok. Misok yang merasa takut pergi meninggalkan Soyeon di sana. Lalu ketika lampu dimatikan, terlihat bayangan hitam berjalan di belakang Soyeon, diikuti seperti kepala yang berjalan di rak buku. Soyeon yang penasaran melihatnya sampai akhirnya ternyata itu adalah Hayong. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Hayong yang ingin bertemu dengan Yoonhee untuk melaporkan guru Park yang telah melecehkan Hayong. Mendengar laporan Hayong, Yoonhee segera memanggil guru Park beserta guru yang lain. Namun guru Park membantah jika ia melecehkan Hayong. Guru Park lalu mengatakan jika Hayonglah yang menyukainya dan memperlihatkan bukti video CCTV bahwa Hayong memeluknya dari belakang. Dan Guru Park menganggap jika Hayong hanya mencari perhatian saja. Lalu akibat laporan Hayong yang dianggap tidak benar tersebut membuat Yoonhee menegur Hayong dan memintanya untuk tidak melakukan itu lagi. Pada malam hari, kaca di rumah Yoonhee tiba-tiba dilempari knop pintu hingga pecah. Yoonhee keluar dan melihat jika Hayong yang melakukan hal tersebut. Yoonhee lalu bertanya kepada Hayong di mana ia menemukan knop pintu itu. Lalu Hayong mengatakan jika knop pintu tersebut ia dapatkan dari gudang di lantai 3 sekolah. Entah apa yang Yoonhee pikirkan yang membuatnya pergi ke gudang lantai 3 pada malam itu juga. Suasana tampak menyeramkan ketika Yoonhee tiba di sana, hingga membuatnya tidak berani masuk ke dalam. Ketika Yoonhee memutuskan untuk kembali pulang, tiba-tiba Yoonhee mendengar suara seorang wanita dari dalam gudang. Hal tersebut pun membuat Yoonhee memberanikan diri untuk masuk ke dalam gudang itu. Ketika Yoonhee sudah berada di dalam, ia mendengar jika suara itu semakin keras. Lalu Yoonhee melihat seorang siswi berdiri di luar gedung. Yoonhee segera keluar dan mengejar siswi tersebut sampai ke taman sekolah. Ketika di taman itu, Yoonhee melihat ada pot bunga. Tiba-tiba sebuah pot terjatuh lalu terlihat siswi tersebut menatap Yoonhee dari kejauhan. Keesokan paginya, Yoonhee terkejut di mana kini dua pot bunga tersebut sudah berada di atas mejanya.
Anehnya lagi, di salah satu pot itu bertuliskan nama Yoonhee dan pot satunya bertuliskan nama Jaeyeon. Yoonhee pun curiga bahwa hal tersebut ulah Hayoung. Setelah itu, Yoonhee dipanggil oleh kepala Sok yang merasa risih lantaran Hayoung yang berkeliaran di sekolah setiap malam. Kepala sekolah Sok pun mempertanyakan mengapa sampai saat ini Hayoung tidak dikeluarkan dari sekolah. Yoonhee pun mencoba meyakinkan kepala sekolah bahwa dirinya dapat membantu Hayoung untuk berubah. Ketika Yoonhee ingin pergi, kepala sekolah kembali menanyakan tentang masa lalu Yoonhee ketika dia masih bersekolah di sini. Namun Yoonhee tidak mau bercerita tentang masa lalunya. 뭔가 유쾌하지 않은 애야. 비밀이 많은 것 같죠. 아직 미스라 그런가? Pada suatu malam, ketika Yoonhee tengah tertidur lelap, tiba-tiba ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Yoonhee diikuti oleh sosok siswi yang sering ia lihat dan sosok siswi tersebut tertabrak oleh mobil. Ketika terbangun dari mimpi itu, Yoonhee menjadi sangat ketakutan hingga membuatnya harus mengunjungi psikiater untuk berkonsultasi. Pada saat berkonsultasi, Yoonhee menjalankan terapi hipnosis di mana Yoonhee akan masuk ke alam sadarnya agar bisa membayangkan ketika masih bersekolah dan bermain bersama teman dekatnya bernama Jaeyeon. Dan dua pot yang sebelumnya ada di mejanya merupakan milik mereka ketika masih di sekolah. Scene lalu berpindah di mana Yoonhee yang sangat penasaran dan ingin mengingat kembali masa lalunya itu. Yoonhee lalu pergi ke sebuah perpustakaan dan membuka buku kenangan yang ada di sana. Di sisi lain, ternyata Hayoung mengikuti Yoonhee. Lalu saat Yoonhee mencoba mengungkap misteri di gedung sekolah tersebut, Hayoung juga terus mengikuti Yoonhee. Ketika Yoonhee pergi dari gudang tersebut, Hayoung malah masuk ke dalam gudang. Dan hal tersebut pun diketahui oleh Yoonhee. Hayoung mencoba mengatakan siapa Jaeyeon itu kepada Yoonhee. Namun Yoonhee yang sudah mengetahui bahwa Jaeyeon adalah mendiang teman dekatnya. Hayoung juga mengatakan jika temannya bernama Seokyeong bunuh diri di gudang tersebut. Tiba-tiba suasana pun berubah. Yoonhee menyadari jika mereka sedang diawasi oleh sosok lain di dalam gudang itu. Yoonhee pun segera membawa Hayoung untuk keluar dari gudang tersebut. Dan ketika mereka berlari, tiba-tiba Yoonhee merasa ada yang berbeda saat memegang tangan Hayoung dan ternyata tangan yang dipegang Yoonhee bukanlah tangan Hayoung, melainkan sosok yang lain. Sosok tersebut berdiri di samping Yoonhee yang sudah terjatuh lemah. Sosok itu kemudian berkata apakah Yoonhee tidak mengenalinya sama sekali. Gangguan dari sosok makhluk lain itu pun terus mendatangi Yoonhee dan mengikutinya. Keesokan harinya, seorang siswa bernama Yeji datang menemui Yoonhee untuk berkonsultasi dan mengatakan bahwa dia menyukai Guru Park. Yeji juga curiga ada kedekatan antara Moonjong dan Guru Park. Ternyata Yeji secara diam-diam merekam mereka berdua. Setelah pulang sekolah, Yoonhee meminta Guru Park agar menjauhi Moonjong. Namun Guru Park hanya tersenyum dan pergi meninggalkan Yoonhee. Yoonhee pun teringat akan kematian Seokyeong yang dimana sebelum Seokyeong mati karena gantung diri di dalam gudang, Seokyeong pernah mengatakan bahwa Guru Park memiliki video bugil mereka berdua. Dan mungkin karena itulah Hayoung sering mengunjungi gudang sekolah. Scene kemudian berpindah ke rumah Guru Park, di mana terlihat Guru Park yang sedang mencoba menggoda Moonjong untuk membuka seragamnya. Tapi Yoonhee datang untuk menghentikan tindakan keji Guru Park tersebut. Yoonhee lalu mencekik Guru Park dan hampir membunuhnya, tapi ditahan oleh Moonjong. Sebelum pergi, Yoonhee meminta Moonjong untuk mengambil tablet yang berisi video bugil dirinya. Keesokan harinya, Yoonhee yang akan melaporkan kejadian yang terjadi semalam kepada kepala sekolah Sok, namun kepala sekolah Sok malah memintanya menutup kasus tersebut. Yoonhee pun mengurungkan niatnya. Ternyata Guru Park adalah putra tertua yayasan. Dan kepala sekolah adalah bibi dari Guru Park. Scene kemudian berpindah di mana kepala sekolah yang akan pulang mulai mendengar suara tangisan dari balik lemari. Secara tiba-tiba, selendang yang dipakai kepala sekolah Sok terlilit kipas dan terjepit yang membuat kepala sekolah Sok meninggal dunia di tempat. Keesokan harinya mulai tersebar foto Moonjong. Hayoung tahu bahwa itu adalah perbuatan Yeji.
Hayong lalu memukul Yeji dan memintanya untuk berhenti menumbalkan temannya. Sementara di sisi lain, Yoonhee pun mulai melihat satu persatu isi tablet milik guru Park. Ternyata di dalamnya banyak berisi video murid-murid yang dipaksa oleh guru Park. Scene kemudian berpindah di mana Hayong kini mulai memancing guru Park untuk menuju ke gudang, dan di sana Hayong mencoba membunuh guru Park namun dia gagal. Hayong terbentur hingga membuat dirinya pingsan. Yoonhee pun datang dan mencoba menyelamatkan Hayong. Namun guru Park kembali menyerang Yoonhee dan kini mencoba membunuhnya. Perkelahian pun terjadi hingga membuat guru Park masuk ke dalam toilet. Di dalam toilet, guru Park tanpa sengaja menemukan kepala seseorang. Lalu dia mencoba keluar dari toilet dan kembali menyerang Yoonhee. Dengan kondisi terdesak, guru Park menanyakan di mana tablet miliknya. Yoonhee tentu mengatakan lokasi tablet tersebut. Ketika guru Park ingin mengambil tablet tersebut, Yoonhee sudah tiba di belakangnya. Yoonhee tiba-tiba menusuk mata guru Park dan melemparnya ke bawah hingga ia mati. Setelah membunuh guru Park, Yoonhee akhirnya menghancurkan tablet tersebut. Keesokan harinya, kematian guru Park membuat sekolah menjadi gempar. Murid-murid pun diminta pulang lebih awal dan diketahui juga bahwa pelaku penyebar foto Moonjong adalah Yeji. Yeji yang malu akhirnya keluar kelas. Namun ketika dia mendekati gudang, Yeji mendengar suara dari dalam lemari. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya adalah kepala sekolah Sok yang penuh luka dan disimpan di dalam lemari tersebut. Karena kejadian itu, polisi pun datang untuk menjemput Yoonhee. Yoonhee terlihat sedang menusuk tangannya dengan knop pintu. Yoonhee pun akhirnya diamankan di kantor polisi. Beberapa hari kemudian, Soyeon bersama Misok mencoba masuk ke dalam gudang. Namun bukannya hantu yang mereka temukan, malahan tubuh tentara dengan kondisi tanpa kepala. Sedangkan di kantor polisi, Yoonhee mulai diinterogasi. Yoonhee mulai mengakui bahwa dia telah membunuh guru Park karena guru Park telah melecehkan, merekam, dan mengancam murid-murid. Polisi juga menanyakan siapa pelaku pembunuhan tentara tanpa kepala itu. Yoonhee mengatakan bahwa pelakunya Arwah Jayon. Polisi tentu tidak percaya dengan yang dikatakan Yoonhee. Mereka pun membawa Yoonhee ke psikiater. Akibat kejadian misterius di sekolah itu, Soyeon mulai menanyakan beberapa hal kepada nenek Misok. Karena nenek Misok telah berjualan di sekitar sekolah hampir 50 tahun lamanya. Nenek pun mulai mengatakan awal kejadian mengerikan itu terjadi di tahun 1980 dan telah terjadi gerakan demokratis. Tentara mulai mencari siapapun yang mereka anggap sebagai aktivis. Namun sayangnya Yoonhee dan Jayon yang tidak tahu hal tersebut akhirnya ditemukan oleh dua tentara. Penjaga sekolah yang ingin melindungi Yoonhee akhirnya ditembak hingga berlumuran darah. Yoonhee dan Jayon mencoba berlari, namun sayangnya Yoonhee terlambat untuk bersembunyi. Di dalam toilet yang kini menjadi gudang sekolah, Yoonhee ditikam pada lengannya menggunakan knop pintu. Lalu tentara tersebut memperkosanya. Yoonhee mencoba melawan hingga melukai wajah tentara tersebut. Sementara di dalam kelas, Jayon tetap diam untuk bersembunyi. Hingga akhirnya dua tentara itu pun pergi sambil mengambil makanan yang dijual oleh nenek Misok. Terlihat di belakang mobil yang dibawa tentara ada tubuh seseorang. Akibat kejadian tersebut, dokter yang memeriksa Yoonhee tahu bahwa selama ini Yoonhee hidup dalam ketakutan dan trauma yang sangat dalam. Hingga dia merasakan arwah Jayon yang mengikuti dirinya. Sedangkan pelaku pembunuhan tersebut adalah Yoonhee sendiri. Dan pelaku yang menyerang dan membunuh kepala sekolah ternyata adalah Yoonhee juga. Hal itu dia lakukan ketika kejadian pemerkosaan itu terjadi. Ketika kepala sekolah yang menjabat menjadi wakil kepala sekolah datang dan memarahi Yoonhee untuk tetap diam dan tidak mengatakan hal tersebut kepada siapapun atas kejadian yang dia alami.
Bahkan kepala sekolah mengancam jika Yoonhee bicara maka keluarganya akan mati. Pembicaraan itu ternyata terekam dan rekaman itu dia gunakan untuk memancing perhatian kepala sekolah ketika Yoonhee membunuhnya. 일도 일어나지 않았습니다. Scene lalu berpindah di mana Hayoung kembali ke dalam gudang. Dia mengatakan bahwa guru Park telah mati terbunuh dan Yoonhee akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa. Dan film Whispering Corridors The Humming pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Apakah sungguh menyeramkan? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Horor di film-film horor selanjutnya dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video Mimin selanjutnya. Dadah!